Sekarang judulnya adalah Hukukul Qorobah, hak-hak kerabat. Kita di sini punya semuanya nih punya kerabat, punya keluarga. Ternyata itu keluarga ada hak-haknya yang harus kita tunaikan. Kita baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Aqaribul insan, kerabat-kerabat manusia. Siapa yang disebut kerabat? Mereka adalah yang punya hubungan rahim, yang nyambung, ada ikatan keluarga. Oh ente anaknya ini, oh berarti ibu kita sama ibunya ente ini sepupu gitu, apa? Ibu kita sama ibu ente ibu-ibu gitu ya. Ada adik kakak ngomong begitu, adik kakak. Ente, oh abah ente sama umi ane nikah katanya, Pak. Adik kakak, iya kan? Adik kakak abahnya uminya nikah. Jadi mereka adalah yang memiliki hubungan rahim. Wa qad amarallahu biwaslir rahim. Allah perintahkan untuk menyambung silaturahmi. Wa naha an qat'iha, dan melarang untuk memutus tali silaturahmi. Saya ingat waktu awal dibukanya majelis ini adalah di antara tujuannya tentu ngaji dan juga ingin supaya keluarga di sini bisa nyambung terus, bisa ketemu terus, dan ketemunya bukan sembarang ketemu, belajar. Ketemunya bukan sembarang ketemu, tapi baca sholawat, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi pertama kali beliau berdakwah di umur 40 tahun. Nabi panggil kerabatnya dulu, orang lain belum. Orang lain gak didakwahin dulu sama Nabi, kerabatnya dulu. Ya ma'syara bani Hashim, wahai bani Hashim, saya undang makan di rumah saya. Datang sepupunya Nabi, pamannya, tantenya, dari kakek, keluarga kakeknya, keluarga neneknya, pada datang tuh. Pokoknya ini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ke bawah nih, ya itu diundang sama Nabi. Diundang lagi makan-makan di rumah Nabi. Baru kemudian Nabi tanya gimana hubungan antar keluarga, gimana kabar, gimana anak-anak, apa kabar, sehat, gimana sekarang, udah berapa anaknya, segala macam. Habis gitu mulai Nabi ajarkan tentang Islam. Kalau menurut kalian saya ini pernah bohong enggak? Kata Nabi. Oh enggak pernah. Kamu mah paling baiknya manusia. Oh saya pernah dusta apa enggak? Enggak pernah. Kalau saya ngomong kira-kira benar apa salah? Benar. Kalau saya ngomong percaya apa enggak? Percaya. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Inni Rasulullahi ilaikum. Saya ini utusan Allah. Disuruh untuk ingetin kalian nih keluarga saya. Banyak yang mulai beriman. Tapi ada yang enggak beriman, siapa? Yang paling kuat perlawanannya saat itu adalah paman beliau yang bernama Abu Lahab. Sampai ada keluar kata-kata yang agak kasar dari Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Saya nggak berani dah artiinnya, pokoknya kasar. Ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam, pamannya ngomong. Yang lain mulai beriman. Ini, oh ada sepupunya nih beriman. Masya Allah, tantenya beriman. Pamannya yang lain pada beriman. Ya, Abbas beriman. Hamzah beriman. Dan yang lain-lain. Sayyidina Abu Talib juga beriman. Dan yang lain-lain pada beriman. Nah ini Abu Lahab lawan Nabi. Sampai akhirnya meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Segitunya Abu Lahab punya anak. Namanya Durrah. Namanya Durrah binti Abi Lahab.
Nabi udah hijrah ke Madinah. Ini Durrah seringkali tafakur, mikirin tentang ajaran Nabi ini indah banget, bagus banget. Dia hijrah ke Madinah, mau ikut Rasulullah. Sampai di Madinah, kata perempuan-perempuan ngeliat, lah ente bukannya anaknya Abu Lahab. Kamu itu anak dari seorang bapak yang udah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Bapakmu bakal dibakar, disiksa nanti di api neraka. Mau ngapain ke sini? Mau ngapain pakai ikut-ikut ke Madinah? Percuma. Al-Quran udah jelas ngomongin keluarga kamu kayak begini. Udah percuma. Datanglah dia ke Rasulullah. Ya Muhammad, saya ini hijrah ke sini mau ikut agamamu. Ini perempuan-perempuan bilang percuma. Kata Nabi, ijlisi. Duduk. Nabi keluar ke masjid, sholat zuhur berjamaah. Habis gitu Nabi bilang apa? Nabi bilang begini. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Mali uza fi ahli. Kenapa kalian kok gangguin keluarga saya? Demi Allah bahwa syafaatku nanti ya sampai ke semua umatku. Apalagi ke kerabatku, kata Nabi. Kalau dia beriman, kalau dia mau ikut ajaranku, kenapa kau hina-hina dia? Begitu. Dan dalam kesempatan yang lain, ada juga begitu. Orang-orang waktu Durrah ini lewat, bilang begini. Sesungguhnya anak dari kayu neraka lewat. Nah, kan kayu neraka tuh, kayu neraka. Tabbat yada abi lahbi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Perempuannya itu istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bahan untuk supaya api neraka terus berkobar. Ini anak pembawa kayu neraka lewat nih, digituin. Durrah sedih. Tiap lewat digodain, tiap lewat dihina. Nabi bilang, "Ma balu aqwamin yu'dzunani fi nasabi wa dhawi rahimi." Kenapa nih? Orang-orang selalu mengganggu keluargaku yang senasab denganku, yang punya hubungan darah denganku, yang punya hubungan rahim denganku. Padahal dia udah beriman tuh hari. Tapi masih ada yang suka ngeledekin begitu. Ngebuli. Ala wa man adza nasabi wa dhawi rahimi faqad adzani. Siapa yang ganggu keluargaku berarti dia telah menggangguku. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menggangguku berarti dia telah mengganggu Allah. Menghina Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu Durrah. Anak Abu Lahab. Nabi bela segitunya. Kita belajar kalau ada kerabat kita ya yang digodain orang, yang dibully sama orang, nggak usah malu, kita bela. Kakak sama adik satu sekolahan kali begitu nih anak-anak muda, adiknya dibully jangan diam aja, bela dong, kerabat. Nih kita lihat lanjutan dari kitab Taisirul Khalaq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah pernah menyebutkan dalam hadis qudsi, saya Ar-Rahman, saya Maha Penyayang. Dan rahim, saya ambil kata ini, silaturahim. Silaturahim. Ini kata-kata rahim ini saya ambil dari nama saya Rahman. Maka siapa orang yang menyambung tali silaturahmi, saya bakal sambung rahmat saya buat dia. Dan siapa yang memutus tali silaturahmi, saya bakal putus rahmat saya. Falihada, maka dari itu, yambaghi lil insan, diwajibkan kepada seorang manusia, mura'atu hukukihim, memperhatikan hak-hak kerabatnya. Wal qiyamu biha, dan menunaikan hak-haknya. Fala yu'zi ahadan minhum bifi'lin wala qawlin wa an yatawadha'a lahum. Jangan pernah ganggu keluarga kita dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Dan hendaknya untuk saling merendah tawadhu.
sama keluarganya. Wa an yatahammal adzahum wa la tatawalu alaih. Kalau ada yang ganggu kita, goda kita, ya kita sabar gitu. Karena kita disuruh sama Nabi untuk sambung silaturahmi, jangan sampai putus nih. Makanya dikatakan dalam kata Nabi, sesungguhnya di antara bakti anak kepada orang tua adalah an yasilal waladu rahima abih atau abawai. Seorang anak menjalin silaturahmi kepada keluarga bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal. Ini anak tetap nyambung. Nah itu bapak sama ibunya yang udah meninggal, giurangnya bukan main. Oh, anak saya masih nerusin tuh silaturahmi. Jangan sampai keputus nih silaturahmi. Diputus juga tuh rahmat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maafkan kepada Durrah aja tuh Nabi Muhammad begitu. Bayangin. Abu Lahab yang musuhin Nabi bukan main. Yang ngehina Nabi. Ya, yang Allah udah turunkan bahwa ini bapak sama ibunya memang sudah dipastikan menjadi ahli neraka. Tapi anaknya mau beriman. Jangan diledekin kata Nabi. Berkali-kali diulang. Nabi bilang jangan. Kenapa kalian ganggu keluarga saya? Kenapa kalian bully keluarga saya? Kenapa kalian ledek? Nah kita jadi kayak Nabi begitu. Kalau ada orang ngeledek keluarga kita terdepan belain keluarga kita. Ada orang ngeledek Kiai Haji Wahyu, maka keluarganya kudu, apalagi iparnya nih, Masya Allah. Kudu ada di soft paling depan. Kalau ada yang ghaib, itu ditanya. Wahyu nggak datang, ya keluarga kudu pada nanya tuh. Wahyu kemana? Kalau lagi nggak ada misalnya nih, ya tanyain apa enggak? Tanyain. Harus, itu diantara bukti bahwa kita kehilangan. Berarti wah kangen begitu, kok kagak ada nih batang hidungnya. Bantu kalau ada perlu sesuatu, bantu semampu kita. Kalau ada yang bisa merugikan dia, ini keluarga nih. Kalau unsur akhaka zaliman au mazluman. Kita disuruh bela saudara kita, baik dia zalim atau dia dizolimi. Kalau dizolimi udah jelas ya. Saudara kita dizolimin, bela apa enggak? Bela. Saudara kita zalim, ternyata kita suruh bela juga. Ditanya kepada ulama, gimana cara kita membela keluarga yang zalim? Caranya dengan cara engkau mencegah dia dari berbuat kezaliman tersebut. Ini saudara kita nih jahat nih. Ya, suka misalnya mencuri. Maka kita kudu tolong dia. Caranya apa? Nasihatin biar dia nggak mencuri. Caranya apa? Kasih kalau kita ada. Nih, pakai nih. Lu jangan ambil duit orang, dosa haram. Makanan haram itu bisa jadi penyebab kita jauh dari ibadah. Nah kayak begitu, itu adalah cara kita menolong saudara kita. Walaupun dia mau berbuat zalim, tolong supaya dia nggak jadi berbuat kezaliman tersebut. Itu Nabi kepada semuanya mencoba untuk menyatukan. Nggak boleh pisah, nggak boleh berantem. Misalnya waktu Nabi umur berapa? 30 tahun pada berantem, mau menaruh batu Hajar Aswad. Wahyu bilang, saya yang naruh. Saya kan dari keluarganya Haji Deden, misalnya begitu. Dari keluarga sebelah bilang, enggak saya yang naruh. Saya udah lama di sini. Saya yang kudu resmiin ini jalan Haji Marjuki. Misalnya tuh, kejadian kayak begitu. Dulu Nabi melihat, ini mau naruh Hajar Aswad, ada perebutan nih. Kata keluarga, ini saya yang paling berhak. Ini saya yang paling berhak. Akhirnya Nabi gelar aja tuh sorban beliau. Nabi gelar, dibuka, ditaruh Hajar Aswad. Ayo, antum pegang dari sini. Antum pegang dari sini. Antum pegang dari sini. Pegang. Ayo, angkat bareng-bareng. Itu Nabi ingin menyatukan kepada seluruh keluarga, jangan sampai berantem. Keluarga ini jangan sampai berantem. Padahal ini sama ini kagak keluarga.
Yang keluarga ini dengan keluarga besarnya, ini punya keluarga besar, ini punya keluarga besar. Nah ini pada mau ribut nih, Nabi nggak mau. Nah, Nabi keluarkan itu keputusan beliau, undang-undang, caranya begini, begitu. Maka dari itu kita kalau kepada orang semuanya aja harus kita menjaga hubungan baik, apalagi kepada keluarga. Kita kadang-kadang sedih ngelihat keluarga, urusan warisan ribut. Farraqathumul amwal, dipisahkan dengan harta. Padahal sebapak seibu, berantem gara-gara harta. Satu pengen nguasain, satu nuntut, satu ini. Jadi berantem. Padahal mereka adalah satu ibu, satu bapak. Ini satu musibah yang luar biasa. Nabi bilang bahwa rahim itu dari kata Rahman. Allah berikan nama silaturahmi itu dari namanya Allah. Maka yang nyambung tali silaturahmi, nyambung terus dengan rahmatnya Allah. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi akan diputuskan dari rahmatnya Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi ulah. Dan Nabi bahkan mau menyatukan seluruh umat manusia. Bukan cuma antar keluarga, ya. Bahkan dari bijaksananya beliau waktu ditawarin, ya Rasulullah, mau gak nih setiap nabi punya doa yang pasti diijabah. Nah, Nabi dengan kebijaksanaannya bilang, nanti aja dah. Saya pengen doa yang diijabahnya nanti di akhirat. Saya pengen bantu umat saya, harapannya nanti semua umat saya itu jadi satu keluarga, kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita makin dekat lagi sama keluarga kita. Kalau sama orang lain bisa baik, sama keluarga kudu lebih baik. Nabi bilang khairukum li ahlih. Tahu nggak siapa yang paling baik? Siapa? Oh, yang paling baik yang paling banyak temennya. Belum tentu. Tak dulu. Dia di keluarganya baik apa enggak? Oh, dia di luar sih banyak temennya. Cuman kalau di rumah dia sama keluarga kurang baik. Oh, berarti dia nggak termasuk khairukum. Karena Nabi bilang khairukum li ahlih. Wa ana khairukum li ahli. Sayalah orang yang paling baik kepada kerabat saya. Nah, Nabi berikan perhatian, sayang, cinta pada bininya, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada sepupu-sepupunya, kepada paman bibinya, semua. Itu adalah bentuk pelajaran buat kita. Untuk ayo sama-sama kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang pengen terus silaturahmi. Tapi Beb, dia kemarin ini bikin masalah. Ya kelarin. Emang ente gak pernah bikin masalah? Ente juga pernah. Ya udah kelarin. Ngomong baik-baik. Orang kadang-kadang suka bikin salah. Orang kadang-kadang khilaf begitu. Duduk. Atau enggak ngomong sama yang tuaan. Tolong dong gak kumpulin saya tuh sama itu tuh. Biar kita baik lagi. Ntar yang tua Anda tuh yang ngurus supaya silaturahmi tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.